Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali buat kita semuanya dalam ibadah live pada malam hari ini. Mari kita saling mendukung di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam ibadah, dengan kita saling berdoa. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami serahkan ibadah live malam hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau yang akan mengurapi semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Bahkan handphone yang mereka pakai mengikuti ibadah ini juga, biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi dan Engkau pakai benda-benda mati ini untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kami serahkan jaringan internet supaya Engkau memberkati Tuhan, sehingga jaringan internet tetap dalam keadaan baik. Bahkan lampu PLN yang ada di Sentani Jayapura supaya Engkau memberkati dan lampu tidak padam. Segala pekerjaan setan, ilmu roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba menahan hadirat Tuhan, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi kami yang melayani hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau menyembah, meninggikan namanya yang kudus. Haleluya. Hidup kita kepada Tuhan. Naikkan pujian ini dengan penuh kerinduan untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Katakan kembali dari awal. Ku tahu Bapa peliharaku, lemah. Ku
Kudus bagi kami, mengalir urapan-Mu bagi kami. Hadirat-Mu, api Roh Kudus membakar jiwa kami, api kebangunan rohani bagi kami. Kemuliaan-Mu melingkupi kami, kemuliaan-Mu menaungi hati kami. Kemuliaan-Mu, oh kemuliaan-Mu, hati kami dipenuhi kemuliaan-Mu, tempat ini dipenuhi kemuliaan-Mu, negeri ini dipenuhi kemuliaan-Mu, Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih bagi-Mu lah ya Tuhan Yesus, yang mampu melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Ku tahu Bapa peliharaku, sekalipun dagingku lemah, ku kuat beri hari-hari dalam Dia. Ku tetap bersyukur padanya. Ku angkat hati, ku puji nama-Mu, ku angkat hati, ku puji nama-Mu, Yesus. Kau Allah yang membebaskanku, Kau Allah yang membebaskanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus berkarya bagi kami semua untuk mengurapi, memimpin, dan memberkati ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat malam bagi saudaraku yang baru saja bergabung. Dan biar kita saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Dari saudaraku di mana duduk, biarlah tetap dukung kami dalam pelayanan ini dengan saudaraku berdoa. Mari kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Kembali katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Saya percaya semuanya kita diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyanyi bagi Tuhan, dan kuasa-Nya tercurah bagi kita semuanya. Kita masih tetap menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Dengan kita menari, melompat, bertepuk tangan, maka semua beban-beban itu akan lepas, dan Tuhan ganti dengan sukacita yang amat dalam. Haleluya. Bila badai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungiku tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Haleluya. Bila badai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan dan melindungiku tetap teguh. Saudaraku, mari dari tempat saudaraku duduk, saudaraku boleh lepaskan HP sambil saudaraku bertepuk tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kembali katakan dari awal bersama-sama. Bila badai hidup menerpaku dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanku, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungiku tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupku. Biar gunung-gunung pun beranjak,
pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Enyahlah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Hidupmu biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungiku tetap teduh. Kan melindungiku tetap teduh. Sekali lagi, kan melindungiku tetap teduh. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin, tidak pernah berubah. Dia berjanji melindungi, maka dia melindungi. Dia berjanji memberkati, maka dia memberkati. Dia berjanji melakukan mujizatnya, maka dia melakukannya bagi kita semua. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Sekali lagi katakan bersama-sama, haleluya. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwaku ke surga. Oleh percaya, saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Mari saudaraku, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Allah inilah yang menjadi suluh di dalam jalan kita, di dalam setiap tingkah laku, perbuatan, ataupun tutur kata kita. Maka dari itu buka hati, siapkan hati, sediakan hati menjadi bejana, menjadi lahan yang subur, tempat firman Allah ditaburkan. Ini kami anak-anak-Mu, ini kami umat pilihan-Mu. Hati kami semuanya telah siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus Engkau berkarya dan mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu. Pakai dia Tuhan dengan roh hikmat pengetahuan daripada surgawi, sehingga firman Allah ditaburkan sesuai dengan keadaan kami, sesuai dengan kebutuhan kami, dan seturut dengan kehendak-Mu. Firman Tuhan itu pesawat Allah yang hantar jiwa
percaya Roh Kudus-Mu terus berkarya bagi kami. Urapan-Mu terus bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, dan hanya Dia yang kita sembah, kita tinggikan, dan kita agungkan. Mari saudaraku, kita membuka Alkitab kita bersama-sama, dan saya percaya saudaraku sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing di tangan. Mari saudaraku, kita melihat keadaan saat sekarang ini yang sedang terjadi. Kalau orang banyak berkata hati-hati dengan nabi palsu, ya memang itu tidak salah. Karena di zaman akhir sekarang ini banyak nabi palsu. Saking hati-hatinya anak-anak Tuhan dengan nabi-nabi palsu, sehingga dia tidak lagi bisa membedakan apakah ini yang palsu atau yang ini yang palsu. Sehingga walaupun itu nubuatan Tuhan yang benar, dia nggak percaya. Dia lebih percaya dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Saya mau berkata, sebenarnya yang menjadi nabi palsu itu yang perlu kita waspadai, karena gerakannya itu sangat cepat. Karena lebih cepat dia daripada nabi palsu yang ada. Nah, nabi palsu yang saya maksud di sini adalah yang gerakannya lebih cepat, lebih berpengaruh. Itu adalah media sosial. Apakah itu televisi, apakah itu Facebook atau handphone saudaraku. Saking saudara terlalu percaya dengan berita hoax, sampai-sampai suara kebenaran firman Tuhan pun banyak anak-anak Tuhan gak peduli, gak percaya. Itu kan nubuatan palsu, itu kan karangan dia sebagai hamba Tuhan, itu kan yang dia buat-buat sendiri. Saking dia berhati-hatinya terhadap nabi palsu yang dalam bentuk manusia, sehingga dia tidak hiraukan bahwa nabi palsu, iblis bekerja sebagai nabi palsu itu lebih banyak melalui handphone. Banyak di media sosial cerita kebohongan, penipuan. Dan ternyata penipuan ini bukan hanya di zaman sekarang. Penipuan di zaman dulu ternyata sudah ada. Mari kita lihat di dalam Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Iya. Ternyata kebohongan, ternyata cerita palsu itu bukan hanya terjadi di zaman now, di zaman sekarang. Ternyata di zamannya Yesus, waktu Yesus disalibkan itu sudah ada, saudaraku. Itu sudah ada.
Ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus, dan ketika mereka mendapati kubur kosong, dan ketika mereka bercerita kepada mahkamah agama, maka mahkamah agama menyogok prajurit-prajurit itu, menyuap para prajurit-prajurit itu agar menyebarkan cerita bohong, cerita palsu, menyebarkan fitnah bahwa murid-muridnya telah mencurinya tengah malam. Mengapa dusta mahkamah agama ini ada? Dia berdusta, dia memfitnah sesuai dengan kebutuhannya. Dia menyogok sesuai dengan kebutuhannya. Bukankah itu yang terjadi banyak sekali di zaman sekarang ini? Banyak orang yang menerima suap, banyak orang yang menyuap sesuai dengan kebutuhannya. Banyak orang yang menyebarkan cerita gosip, banyak orang menyebarkan cerita palsu. Supaya apa? Supaya tenar, supaya viral. Bukankah untuk cepat-cepat viral itu di media sosial? Bukankah untuk mencari nama, cepat-cepat dipuji, pencitraankah itu katanya? Itu di media sosial. Jadi saya mau beritahu kepada saudaraku, hati-hati mempergunakan media sosial atau handphone yang saudaraku pegang. Hati-hati dengan apa yang saudara lihat di Facebook atau di YouTube, dengan apa yang saudaraku dengar. Hati-hati. Apalagi zaman sekarang kita sudah terbatas untuk pergi ke gereja beribadah, untuk bertemu langsung dengan gembala atau pendeta kita. Kita kebanyakan mengikuti ibadah-ibadah online. Saking banyaknya pendeta yang mengadakan ibadah online, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan kebingungan dia. Mana yang mau dia dengar, mana yang mau dia terima, mana ini yang benar, mana cerita palsu, mana cerita bohong, mana nabi palsu. Akhirnya yang benar-benar suara Tuhan pun dia tidak lagi gubris, tetapi dia lebih peduli kepada media sosial. Padahal di media sosial inilah yang paling banyak nabi palsu, yang menyeret umat Tuhan begitu cepat, mempengaruhi umat Tuhan begitu cepat. Ini sudah ada dusta mahkamah agama dengan mereka memberi suap. Dan itu sampai hari ini pun juga tersiar kabar ini di kalangan orang-orang yang menolak Kristus. Mereka berkata, itu kan bukan Yesus yang ada di kayu salib. Mereka sudah ganti dengan muridnya. Oh, yang bangkit itu bukan Tuhan Yesus, mereka curi. Bagaimana mungkin orang mati bisa bangkit kembali? Ya, memang kalau dia manusia biasa tidak akan mungkin. Tetapi karena Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, karena Yesus adalah Allah itu sendiri, maka dia berkuasa melakukan apa saja. Mau dia inkarnasi kah, mau 10 kali pun ibarat kata dia inkarnasi, dia bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu, cukup 1 kali saja. Karena hanya 1 kali saja ada pengorbanan anak domba Allah. Barang siapa yang percaya dengan korban gafirat, maka dia akan selamat. Tetapi siapa yang menolak korban gafirat, sampai kapanpun dia tidak akan selamat, karena dia sudah menolak korban gafirat itu. Berbahagia orang yang percaya dengan korban gafirat. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bukan seperti Thomas. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur, dia berkata, "Jikalau memang itu engkau guru, suruhlah aku memasukkan jari tanganku ini ke lubang yang ada di telapak tanganmu itu." Dia ragu.
Jadi berbahagia kita yang tidak melihat kejadian itu, tetapi kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudaraku. Dan kelak dia akan datang kedua kalinya sebagai Raja. Ada 5 nubuatan yang harus dikerjakan Tuhan Yesus. Dan semua nubuatan ini harus dia kerjakan. Tinggal satu lagi yang belum. Apa itu yang 5 itu? Pertama kelahiran, kedua kematian, ketiga kebangkitan, keempat kenaikan dia ke sorga, dan kelima kedatangannya kembali sebagai Raja untuk menjemput saya dan saudara. Tinggal yang satu ini yang belum, saudaraku. Dia belum datang kedua kalinya. Bersiap-siaplah kita menyambut kedatangannya. Persiapkan diri kita, persiapkan mental kita, persiapkan rohani kita, semua dipersiapkan. Dengan kita bersungguh-sungguh bertobat, dengan kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kita, dengan kita bersungguh-sungguh di dalam iman, jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi dengan hal apapun juga. Saudaraku, kalau dengan jujur saudaraku mau mengakui, dengan adanya COVID ini saudaraku pasti bingung. Yang mana ini cerita benar, mana ini cerita bohong. Ya toh, pasti. Kenapa? Banyak orang yang mencari kesempatan sesuai dengan kebutuhan mereka untuk COVID ini. Dengan adanya COVID ini, banyak cerita bohong. Oh, saya menemukan obatnya. Saya menemukan ini, saya menemukan ini. Coba yang ini pasti sembuh, coba yang ini pasti sembuh. Banyak yang mengarang cerita, saudaraku. Banyak yang mencoba untuk menjadi pahlawan. Lalu muncul namanya vaksin. Bingung. Banyak yang menerima, banyak yang menolak. Sampai-sampai harus presiden kita yang nomor 1 untuk divaksin. Itu pun masih ragu, itu pun masih bimbang, itu pun masih protesnya banyak. Lalu apa yang kita mau lakukan? Berdoa, minta petunjuk dari Tuhan. Sebab petunjuk dari Tuhan itu tidak akan pernah salah. Tapi kalau petunjuk dari manusia, apalagi yang namanya media sosial, karena di sana terlalu banyak kebohongan. Salah satu bukti saja, nggak usah jauh-jauh saudaraku. Ya, jangankan untuk firman Tuhan, untuk kejadian pesawat Sriwijaya kemarin. Bisa-bisanya ada orang yang mencoba untuk membuat cerita bohong, cerita hoaks. Dari mana bisa seorang bayi ditemukan, hanya dia satu-satunya yang selamat dari korban pesawat Sriwijaya itu. Padahal itu berita 2 tahun yang lalu kah, 1 tahun yang lalu kah berita itu? Bukankah itu berita bohong? Akhirnya yang sudah tersebar di Facebook, orang yang membaca, orang yang melihat videonya terpengaruh, bagikan. Asal membagikan saja. Dia tidak selidiki apakah ini benar, apakah ini bohong. Asal dia bagikan saja. Asal dia bagikan saja. Membeo, saudaraku. Ini dia cerita palsu yang banyak kita temukan di media sosial. Ya, cerita palsu yang begitu banyak di media sosial. Hati-hati, saudaraku. Jangan sampai firman Allah yang sebenarnya, yang memang itu sudah suara Tuhan, saudaraku tidak gubris, tidak indahkan. Malah saudaraku lebih condong kepada berita-berita yang ada di media sosial. Saudaraku, hati-hati. Hati-hati mempergunakan Facebook saudaraku. Minta hikmat dari Tuhan. Banyak berdoa. Banyak komunikasi dengan Tuhan. Mana yang harus saudaraku dengar? Mana yang saudaraku harus percaya? Minta petunjuk dari Tuhan. Karena banyak orang akan membuat berita-berita palsu untuk
untuk mencapai supaya dia betul-betul viral. Dan lihat kejadian yang ada di negara kita ini. Bukankah banyak cerita bohong yang membuat akhirnya keributan, membuat masalah besar bagi negara kita ini. Karena apa? Karena cerita bohong yang dia sebarkan, cerita fitnah yang dia sebarkan. Maka dari itu kita sebagai orang-orang yang takut akan Kristus, segala kebenaran firman Tuhanlah yang saudaraku beritakan. Amin, saudaraku. Haleluya. Jangan pernah terkontaminasi, jangan pernah terpengaruh dengan apa yang saudaraku dengar. Jangan ikut-ikutan. Kalau saudaraku gak mengerti, lebih baik saudaraku diam dan bertanya kepada Roh Kudus. Itu yang terbaik. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja, memberkati firman Allah yang kami dengarkan pada malam ini. Roh Kudus berkarya memberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu menyembah. Oh, siapa boleh naik? Siapa hati kita kepada Dia, kepada Raja di atas segala raja, maka pada saat itu Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan ketika Roh Kudus ada, maka Dialah yang memberikan hikmat bagi kita untuk bisa membedakan mana suara nabi palsu dan mana suara nabi yang sebenarnya. Yang jelas adalah suara nabi yang benar tidak pernah membawa kita semakin jauh darinya, tetapi justru semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Teruslah berdoa meminta hikmat, teruslah datang mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu menyembah. Mari datang dengan tulus hati kepada Tuhan. Haleluya.
Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Amin. Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang tulus hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutmu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutmu. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutmu. Sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasutmu. Sembah Dia. Lepaskan kasutmu. Sembah Dia. Lepaskan kasutmu. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara lebih jauh lagi untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, sehingga mereka lebih mengerti lagi, untuk bisa memiliki roh hikmat pengetahuan daripada surgawi, sehingga mereka bisa membedakan yang mana nabi palsu, mana nabi yang sebenarnya, untuk lebih cenderung kepada suara Tuhan daripada kepada media sosial yang ada di tangan mereka masing-masing. Terus Roh Kudus yang memberikan hikmat marifat bagi semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Dan terus kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang ada dirawat di rumah sakit ataupun di ruang isolasi oleh karena COVID. Mari Tuhan Engkau melawat mereka. Roh Kudus Engkau ada di sana. Malaikat Allah ada menjaga mereka. Darah-Mu Kristus yang membasuh seluruh tubuh mereka, membersihkan dari semua virus itu. Bahkan organ-organ tubuh mereka yang sudah rusak, Engkau mampu untuk memperbaikinya Tuhan. Sebab Engkau yang menciptakan manusia itu, maka Engkau sendiri mengetahui bagaimana cara untuk memperbaikinya apabila ada organ-organ yang sudah rusak. Dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan, mereka sembuh. Baik penyakit apapun yang ada di dalam tubuh mereka, mujizat Allah boleh terjadi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk korban-korban jiwa yang menimpa dengan jatuhnya kecelakaan pesawat Sriwijaya, keluarga korban. Mari Tuhan Engkau yang menghibur mereka, Engkau kuatkan dan teguhkan hati mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Roh Kudus terus ada untuk memberikan penghiburan damai sejahtera bagi mereka. Kami berdoa supaya terus Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Malaikat-Mu terus ada bersama dengannya. Hikmat marifat daripada surgawi itu terus ada bagi dia. Memberkati kesehatannya, bahkan semua para menterinya, bahkan juga TNI, Kapolri, mereka semua boleh bersama-sama untuk memajukan, untuk menjaga keamanan negara kami tercinta Indonesia ini. Maka biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka.
memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Semua gereja-gerejamu yang ada di tanah air, semua umat ciptaanmu yang ada di tanah air, Engkau memberkati. Dari denominasi manapun kami, semuanya sama di hadapan Tuhan, dan Engkau memberkati kami. Semua anak-anakmu yang mengikuti ibadah live ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, mari Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan. Pergumulan apapun yang mereka hadapi, Engkau tidak biarkan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Setiap rumah tangga, setiap keluarga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak diberkati Tuhan. Mereka yang terikat dengan narkoba, Engkau bebaskan mereka. Engkau memberikan pertolongan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa, tetaplah dukung kami di dalam doa saudaraku, agar Tuhan terus mengurapi kami di dalam pelayanan dan memberkati kami dalam pelayanan. Dan jangan lupa dukung kami saudaraku, baik di dalam doa maupun juga di dalam dana untuk pembangunan gereja Allah Baik Jemaat Galilea yang ada di Doyo Baru, Sentani, Jayapura, Papua. Tuhan Yesus memberkati. Salam.